Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita dari episode pendakian Gunung Prau via Kenjuran, pendakian bersama komunitas Kopi Alas. Kali ini kita udah sampai di part ke-6 dari series atau rangkaian episode pendakian Prau via Kenjuran. Untuk sesi kali ini cerita akan dimulai dari pos 4 sampai ke puncak Padak Bandeng atau lebih dikenal sebagai Sunrise Camp Padak Bandeng. Untuk tampilan animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita melalui tanjakan tajam antara pos 3 dan pos 4, untuk jalur dari pos 4 ke pos 5 ini masih menanjak tapi tidak se-ekstrim atau semiring antara pos 3 4 ya. Kemiringannya udah mulai melandai atau berkurang. Kita masih melewati jalur punggungan ini. Sebenarnya kan kiri jurang tapi nggak terlalu terlihat karena hutannya rapat. Ini setelah sampai pos 5 itu mulai agak sedikit terbuka terus melewati hutan lagi, kemudian terbuka. Nah, di sini ini kita ketemu sabana plus bunga desi ya. Ini isinya bunga desi semua ini yang dilalui dari setelah pasca hutan di atas pos 5 itu sampai ke Sun Camp. Nah, ini kita ketemu jalur wates ini sebelum sampai ke Sun Camp-nya Padak Bandeng. Dan akhirnya kita sampai ke Sun Camp, kita pilih yang Bukit Tengah. Langsung ke video versi manusia, loncat ke video versi manusia. Setelah kita bikin bullet time di pos 4, kita atau Mas Ramu ini mulai solo hiking, meninggalkan itu grup dari rombongan dari Kediri dan dari Jakarta, karena Mas Ramu ini berhitung waktu bukan karena egois, karena kan kita ngitung waktu dari kalau kita naik nanjak sampai camp sampai puncak terus turun lagi sampai camp itu supaya tidak terlalu lama, karena nanti kalau terlalu lama kan merepotkan yang lain. Jadi Mas Ramu memutuskan untuk berjalan sendiri, agak sedikit ngebut versinya Mas Ramu sih, slow tapi pastilah. Kalau mengikuti mereka nanti malah kehabisan waktu. Nanti pilihannya dua, antara nggak bisa nyampe Sun Camp atau kalau memaksakan diri nyampe Sun Camp turunnya malah kesiangan atau bisa jadi kesorean. Nah, ini berjalan sendiri menaiki tanjakan hutan. Di sini nanjak agak
lumayan tapi tidak semiring tanjakan dari pos 3 ke pos 4 ini. Cuman awal-awal ini aja agak sedikit. Itu masnya miring, miring-miring itu karena minum air gitu. Dia nyedot dari air lubang pipa. Takutnya kalau di bawah, di bawah kan ada dua itu. Ada sapi. Selang akuarium. Bisa mas? Ya. Selama mendaki Via Kenjeran ini Mas Ramu tidak minum air dari peralon kecuali waktu di tenda ambil air dari peralon kemudian dimasak untuk bikin wedang anget. Kalau selama trekking kita minum air dari water bleeder, air dari AMDK yang jadi air botolan yang 1,6 itu sama Mas Ramu dipindah ke water bleeder dan itu biasanya cukup untuk pendakian 2 hari 1 malam atau 2 hari trekking. Sisa banyak kemarin. Ini ada tanda merah petunjuk arah. Itu ada pertigaan tapi mungkin ini jalur kenjuran yang lama. Ya nggak tahu sih, iya atau enggak. Tapi kalau dilihat dari peta atau animasi 3 dimensi sih kelihatannya nggak mungkin. Atau mungkin ada jalur lama yang dipelipirkan ya jurang. Ya kurang tahu juga sih. Tapi kalau kita mengikuti petunjuk arah sih jalur kenjuran ini jelas dan kemungkinan tersesat sebenarnya kecil. Asal kita mendaki di siang hari ya. Kalau malam hari ya kadang-kadang itu bukan jalan tapi terlihat seperti jalan. Itu bukan mistik atau horor-hororan, tapi memang vegetasi itu kadang bisa menipu. Kayak jalur rumputan terbelah itu kadang-kadang seperti jalur setapak padahal itu bukan. Itu cuman rumput yang memang dia nggak menyatu. Ada istilahnya jadi ada antara gerombolan pohon kanan kiri yang daunnya tidak menyatu itu ada istilahnya. Mas Ramu lupa istilahnya apa. Nanti coba di googling aja. Itu ada nama istilah atau fenomena tersebut itu ada nama. Kita skip aja ini langsung loncat ke jalan. Ini jalannya sebenarnya ini bukan tanah, ini bawahnya ini kayak ilalang yang dibabat kemudian ditumbuk-tumbuk itu. Ini jalannya mentul-mentul ini. Kayak ada kayak kasur spring bed gitu. Ini rombongan dari Jakarta udah pada ngumpul. Kita suruh ke depan lagi kalau mau nunggu temennya yang 2 karena itu bukan tanah, itu nanti rawan longsor. Tak suruh maju ke sini ini yang tanahnya solid. Kalau tetap di situ bahaya. Jadi kalau terlalu berat bebannya bisa longsor. Itu karena sebenarnya itu jurang tuh depan Mas Ramu ini.
cuman nggak terlihat aja karena ketutupan vegetasi yang rapat. Ya memang seperti ini keunikan perahu via Kenjuran, dimana kalau kita naik perahu lewat jalur selatan itu hutannya nggak serapat ini. Ini masih menunggu temannya yang dua, karena kelamaan Mas Ramu pamit mau jalan duluan, lanjutkan perjalanan menuju puncak Patak Banteng. Ini tanamannya masih didominasi oleh pakis. Ngomong emang kok nggak ketemu ini ya, pohon cantigi sama sekali sampai sejauh ini. Cantigi atau ini ada juga biasanya kalau ketinggian segini ini ada tanaman yang mirip edelweiss itu, tapi sebenarnya bukan edelweiss dan banyak pendaki yang mengira itu edelweiss. Nama latinnya Mas Ramu lupa, jadi ada nama latin edelweiss itu ada javanicusnya, kalau yang ini enggak ada javanicusnya, mirip tapi beda. Ini langsung skip aja karena nggak ada POV selama perjalanan tadi. Kita langsung skip nyampe di pos 5 ya sih. Tuh di sebelah kanan udah nampak punggungan, ini ada area sedikit terbuka ini. Oh ini ketemu cantigi akhirnya, tapi ini bukan cantigi yang biasanya, ini saudaranya cantigi ini. Masih melewati punggungan ini ya, kalau kita naikkan kameranya ini kan udah kelihatan kanan kiri itu jurang. Nah ini pakai mode fisheye, tapi memang bener kanan kiri jurang, dan kita nyampe di pos 5 ya. Akhirnya pos 5 ini bisa buat ngecamp, ini satu tenda 4B, tapi kalau ngecamp di sini ya nanggung. Langsung kita skip aja, lanjutkan perjalanan. Ini tadi kita sempat bikin video bullet time. Kalau untuk mau melihat video bullet time versi lengkapnya bisa dilihat di part 1 episode pendakian Gunung Prau via Kenjuran. Jadi kalau mau melihat video lengkapnya bisa melihat di deskripsi, itu ada daftar videonya, seri-seri part-partnya, ada linknya juga biasanya. Kalau belum ada linknya berarti belum diupload. Waktu misalkan ini kita lihat di part 1 itu biasanya nanti di deskripsinya part 2 nya belum terupload. Nanti pas lihat video part 2 nanti yang terlihat di deskripsi itu part 1, part 2, part 3 belum diupload. Nanti sampai akhirnya lengkap baru diedit lagi deskripsinya, jadi daftarnya sudah lengkap. Selain melihat dari daftar, bisa juga melihat dari playlist. Silahkan buka playlist, misalkan ingin melihat di Gunung Prau itu ada
jalur apa aja ya, itu jalur-jalur yang pernah dilewati Mas Ramu biasanya kita dokumentasikan, kemudian kita upload sesuai playlist gunungnya. Misalkan di Gunung Perahu itu ada jalur A, B, C, D, E, misalkan gitu. Misalkan Mas Ramu udah pernah lewat A sama C, ya berarti nanti A dan C itu bisa dilihat atau dicari di playlist Gunung Perahu. Jadi kembali ke ini tadi cerita masalah water bladder. Jadi Mas Ramu ini udah hampir 3 tahunan ini nggak pernah bawa air minum dalam kemasan berupa botol. Jadi dari botol langsung Mas Ramu pindah ke water bladder. Selain lebih praktis karena minumnya nggak perlu lepas atau minta bantuan orang, tinggal nyedot dari selang, dan itu lebih praktis dan lebih bisa mengurangi sampah ya. Soalnya kalau bawa botol kan nanti berarti misalnya kita bawa botol 5 ya, berarti nanti kan itu potensi sampahnya ada 5. Kalau water bladder kan bukan sampah karena bisa dipakai ulang, tinggal dicuci aja setelah sampai bawah atau sampai rumah dicuci bersih. Nanti kalau mau naik lagi tinggal diisi water bladdernya dengan air putih, bisa pilih AMDK atau bisa ngambil air dari rumah, galon rumah. Ini masih ini ya, apa, melewati hutan, jadi belum nyampe ke sabananya atau view terbukanya. Dari pos 5 menuju puncaknya ini jalannya semakin landai malahan. Jadi tadi kan dari pos 34 itu super miring, 45 kemiringannya berkurang, 5 ke atas ini semakin berkurang, semakin landai. Kalau semakin landai berarti pertanda kita mendekati puncak perahu, harusnya seperti itu. Tapi kalau lihat dari peta kontur di HP Mas Ramu kok masih jauh ternyata. Ini vegetasinya masih didominasi oleh pakis. Sampai sejauh ini belum ada suara-suara misterius, suara hewan, suara burung, suara serangga, atau suara monyet. Tidak ada. Tidak ada penampakan mereka juga. Tidak ada penampakan mereka, juga tidak ada suara mereka. Di hutan ini cenderung hening. Ini karena tidak ada POV, langsung kita skip aja di POV selanjutnya, karena ini hutannya masih monoton dan Mas Ramu juga sendirian, nggak ada teman ngobrol, jadi ya semakin monoton. Ini langsung skip ke POV selanjutnya. Kita sudah melihat area terbuka itu, kita sudah meninggalkan hutan terakhir di atas pos 5 ini. Itu di depan ada punggungan, seberangnya punggungan Kenjuran itu mungkin punggungan Pranten ya, atau punggungan Limpung.
Rimbung lebih kelihatan nih. Ini Mas Ramu mengolor tongkatnya 360 mumpung area terbuka. Di tongkat kita panjangkan maksimal untuk mendapatkan view yang lebih luas. Yang lebih seperti ini hasilnya, cuman sayang kok ada buram-buramnya kena fogging di lens kuatnya. Jadi ini jalan baru ini malah melipir ke jurang ya. Soalnya kalau tadi Mas Ramu lihat itu sebenarnya ada jalan di rerumputan ini sebelah kiri Mas Ramu. Nah ini kelihatannya ada pertigaan yang nembus ke pertigaan di depan sana, di samping, di belakangnya berarti ya. Mungkin itu jalur lama karena sudah terlalu rimbun, akhirnya malah dipelipirkan ke jurang. Kita masuk seperti hutan ini ternyata, tapi bukan hutan sih ya, masih dalam area hutan, cuman nggak selebat yang sebelumnya. Kita turunkan dulu kameranya biar aman, tidak nyandal ke pohon. Kita lanjut jalan lagi. Dan ketemu area terbuka lagi. Di sini sudah ada ini apa? Kayak semacam bunga daisy ya. Tapi belum lebat sih, ada sedikit-sedikit. Kalau yang lebat itu di depan, di area Suncamp mungkin. Color lagi tongsis Insta 360. Itu ada punggungan sebelah kiri, nggak tahu punggungan apa, ada punggungan dari jalur mana gitu loh. Dan kelihatannya itu nggak ada jalur, karena setahu Mas Ramu jalur terdekat di sebelah kiri kenjuran itu harusnya jalur wates, tapi kalau melihat peta dia melewati beberapa punggungan, dan beberapa punggungan di antara jalur kenjuran dan wates ini belum tereksplorasi atau belum dibuat jalurnya, dan nggak perlu juga sih banyak-banyak dibuat jalur di setiap punggungan. Kalau jumlah jalur yang sekarang sih menurut Mas Ramu udah cukup, karena di bagian selatan Gunung Prau ini sudah banyak jalur dan sudah banyak pendaki yang melewati jalur selatan. Di jalur utara sendiri ini ada 3 jalur yang sudah terpublikasi ya. Jalur kenjuran ini, terus jalur Panten dan Ngelak dari Batang. Kalau kenjuran kan dari Kendal. Itu sudah lumayan banyak sih menurut Mas Ramu. Kalau apakah cukup recommended ya, itu tergantung selera pendaki. Kalau sampean itu tipe-tipe pendaki viewer yang cuman mengejar pemandangan, lebih baik lewat jalur selatan saja, karena itu lebih ringan dan lebih cepat. Kalau Anda bosan lewat jalur selatan ya bisa dicoba lewat jalur utara ini, dengan jalur yang lebih panjang treknya dan lebih lebat hutannya. Tanjakannya juga lumayan ya, intinya butuh effort lebih tinggi lah, lebih besar dibandingkan lewat jalur selatan.
Ini view-nya lumayan bagus, sampai sini sudah terbuka, kanan kiri ada jurang dan punggungan di seberangnya, dan full bunga desi. Ini bintik-bintik putih itu bunga desi, cuman karena dia bunganya kan kecil-kecil itu, jadi di layar ini cuman kelihatan kayak bintik-bintik putih. Kalau aslinya dia warna-warni, ada warna pink, warna putih, warna kuning, warna ungu, macam-macam. Jadi Kenjuran itu nama dusun ya, nama dusun. Terus dia itu dempet dengan Temanggung, tapi Temanggungnya apa ya, saya lupa. Pokoknya Kenjuran itu nama dusun, dia desanya ikut desa Purwosari, kecamatannya Sukorejo, Kabupaten Kendal. Dan desa ini termasuk desa paling ujung di Kabupaten Kendal, paling ujung dan paling atas dusun Kenjuran ini. Paling ujung karena dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung. Batasnya itu cuman sungai yang di belakang rumah Mbah Basri itu, yang dijadikan base camp itu kan belakangnya ada sungai, itu kan batasnya, itu batas wilayah dua kabupaten. Dan di seberang sungainya itu ada embung pelangi katanya. Cuman karena kemarin kita memang nggak sempat explore desa atau dusun Kenjuran dan sekitarnya ya, karena keterbatasan waktu dan cuaca yang hujan. Jadi ya lain kali kalau pas kesini lagi, kelihatannya nggak mungkin kesini lagi sih kalau lihat situasi waktunya. Ini ada bintik-bintik putih, itu bunga desi, tulisannya itu daisy. Kalau orang-orang sini, orang-orang sekitar perahu itu menamakannya apa itu, ya saru biasanya, nggak jadi diucapkan. Saya juga nggak enak mau mengucapkannya. Kita masih melewati padang sabana plus daisy. Ini sudah sangat terbuka ini, walaupun ada pohon-pohon sedikit. Ini pohon cemara, ini bukan pinus. Kalau di ketinggian ini udah ketinggian di atas 2000 ini. Ini bukan pinus lagi tapi cemara. Di kanan kiri masih ada pakis, tapi enggak sebanyak waktu di hutan yang tadi di bawah. Sekarang vegetasinya didominasi oleh rumput, daisy, dan untuk pohon besarnya pohon cemara. Ini ada juga cantiki, cantiki atau bukan, iya cantiki betul, di pucuk merah. Nah, pucuk merah cantik ini bisa dimakan. Dia berfungsi sebagai ini apa, herbal obat perut, sakit perut mencret. Rasanya itu mirip daun jambu, rasa yang, tapi yang dimakan yang pucuk merah ya, bukan yang warna hijaunya. Wah, ini full bunga daisy. Ini sepanjang ini daisy semua ini. Cuman sayangnya ini Mas Ramu menunjukkan daisy semua ini sejauh mata memandang. Daisy yang tumbuh beriringan dengan ilalang atau rumput. Cuman karena sayangnya itu nggak nampak jelas di layar video karena bunganya terlalu kecil ya. Ya cuman kelihatan bintil-bintil putih banyak, nggak
terlihat detail. Ya harus pakai kamera mikro mungkin kalau mau melihat bunga desi lebih jelas. Ini masih desi semua. Sekarang pakai kamera mode drone, di tongkatnya udah tinggi maksimal ini supaya lebih terlihat lebih luas view-nya yang bisa anggap di layar monitor. Ini kelihatannya jauh semua, di belakang ketinggalan, di depan juga asrama ketinggalan. Ya ada rombongan di depan dan tidak ada rombongan di belakang yang dekat. Mungkin yang di depan sudah mulai kembali, sudah nyampe puncak dan perjalanan turun kemungkinan. Masih didominasi bunga bintik-bintik, bunga daisy dan rumput ilalang. Sebelah kiri ini deretan pohon cemara. Pohon cemara itu lumayan ini getahnya, getah cemara atau getah pinus, yaitu kan kerabat. Itu bagus untuk menyumet api. Dia termasuk bahan yang mudah terbakar. Jadi kalau sampean mau bikin api unggun itu dari kayunya cemara atau kayu pinus itu bagus buat api. Itu kalau di bawah, tapi ya jangan di tempat-tempat seperti ini atau di atas gunung. Nah, benar kan ini rombongan dari yang summit pertama sudah pada turun. Oh, ini Bunda Ira sama mas warga lokal Kenjuran, yang bukan warga lokal situ, pokoknya yang mengelola ini apa, jalur Kenjuran. Masnya unik, rambutnya pokoknya ciri khasnya. Ini kelihatannya pas part ini mungkin akan kita bikin versi virtual 360 nya nanti. Semoga aja belum terhapus dari memory card. Nanti kalau masih nemuan bisa tak bikinkan video realitinya versi 360. Masih menelusuri sabana bunga desi. Kita jalan pelan-pelan mengikuti jalan setapak ini. Temu bunda-bunda lagi yang turun. Sayang sekali ini suaranya tidak terekam. Ini Mas Ramu masih belum menemukan settingan volume atau settingan rekaman suara yang pas ini sampai sejauh ini dengan beberapa metode. Nanti coba searching lagi. Soalnya ini kalau mau Mas Ramu tambahi konverter mikrofon itu, kalau nabrak-nabrak gini takutnya malah konverternya nyantol di pohon atau lepas atau hilang gitu, nggak ketahuan. Soalnya ini konverter mikrofon atau adapter mikrofon 360 itu harganya lumayan ya. Kemarin sempat lihat itu ya kurang lebih 400 atau 600 kan itu baru adapternya, belum mikrofonnya. Kalau untuk itu cocoknya dipakai di area terbuka kota-kota itu. Kalau di area hutan-hutan seperti ini rawan hilang, cantol-cantol nanti malah hilang.
Ini karena mulai lebat lagi pohon cemaranya, kameranya kita turunkan, tongkatnya kita turunkan jadi lebih agak pendek ini karena jalurnya rapat lagi. Kalau pakai pakai apa, mode panjang, nyantol-nyantol, nabrak-nabrak ranting cemara ini, tongkatnya malah nggak bisa jalan. Ini enak jalurnya, syahdu, tepi, terus tenang, sabananya luas. Jadi dari sini sampai Padak Banteng Camp Sunrise itu ya suasananya seperti ini, sabana terbuka, banyak bunga daisy dan diselingi pohon-pohon cemara. Ini tanahnya banyak yang teroker-oker, ini bekas celeng kelihatannya. Oh ya, kembali ke Kenjuran. Tadi Kenjuran itu dusun ujung dari Kabupaten Kendal ya. Dia potensinya itu atau penduduknya itu kebanyakan menanam ini apa, kayak pohon jambu, sayur mayur tipe-tipe pegunungan kayak kol, sawi. Kalau buahnya di sini juga ada buah-buahan, itu ada jambu, terus ada kemarin kita lihat sirsak, sama ada kopi juga. Cuman yang Mas Ramu lihat di pinggir jalan itu ya cuman jambu sama kol. Yang ke bawah lagi itu ada sirsak, tapi kalau sirsaknya itu lebih deket ke Sukorejo. Ini kita ke kanan. Ini kalau lihat petanya tadi kan Mas Ramu lurus terus kanan, itu kita agak serong ke kanan karena orientasi Mas Ramu, posisi Padak Banteng itu harusnya di sebelah kanan bukan di sebelah lurus. Kalau lurus terus malah kejauhan ngikuti petunjuk dari Bundaira tadi. Harusnya jalur yang ditunjukkan itu sebelah kiri, itu ada jalur setapak belah kiri lurus tuh nanti ketemu jalur Wates. Posisinya di Cemoro Tunggal katanya Mas Jawir, cuman ini Mas Ramu langsung ngambil kanan Rabas. Nah ini kelihatannya ada jalur setapak, tapi itu sebenarnya bukan jalur, itu ini apa, sebiaan rumput atau apa istilahnya. Jadi rumput-rumput itu enggak selalu menyatu, kadang itu ada garis-garis yang mirip jalur padahal bukan jalur. Kayak ini kan, ini mirip jalur tapi sebenarnya bukan jalur. Ini kita langsung masuk ke ini, tanahnya oker-oker bekas celeng, masuk ke rimbunan gerombolan pohon cemara. Ini ada bekas celeng, ada juga bekas ini apa, kotoran manusia juga di sekitar sini. Ini kelihatannya mungkin di depan itu kalau pas peak season itu pendaki-pendaki full sampai sini kelihatannya. Makanya di sekitar sini Mas Ramu menemukan banyak sampah, tisu, dan beberapa ada bekas ranjau manusia. Itu tisu, bungkus tisu. Kita masih lurus, lihat situasinya sepinya ini soalnya.
Terus apakah Mas Ramu menikmati sendirian seperti ini? Tentu tidak. Mas Ramu itu bukan tipe pendaki yang suka sendiri seperti ini. Cuman karena terpaksa ya nggak apa-apa. Ini kan karena Mas Ramu ketinggalan rombongan summiter yang berangkat awal subuh itu, dan ternyata salah informasi yang katanya ada pendaki jam 7, ternyata nggak ada. Ya udah, padahal Mas Ramu tuh isi lain jaga nih, atau berharap mau ikut rombongan jam 7, ternyata yang jam 7 tuh nggak ada pendaki naik untuk summit. Ya udah summit sendiri. Sebenarnya summit sendiri atau sendirian jalan ini tuh enaknya apa, kita bisa explore sepuasnya. Loh, mana-mana itu nggak perlu diskusi, langsung aja jalan kanan kiri terabas gitu. Cuman ya nggak enaknya kita nggak ada teman ngobrol. Kalau orang-orang bilang ngobrol lah dengan pohon-pohon dan rumput yang bergoyang itu, spread itu. Mas Ramu bukan tipe orang-orang seperti itu ya, kita realistis saja. Kalau ada teman yang manusia beneran kan ngobrol beneran, nggak perlu ngobrol secara berpuisi atau berfantasi. Masih melewati vegetasi pohon cemara yang bawahnya isinya rerumputan dan bunga daisy. Jadi ternyata karakter bunga daisy ini kalau di area terbuka dia lebih subur ya dibandingkan di area remang-remang atau di sela-sela pohon cemara seperti ini. Berarti mungkin dia tipe-tipe tanaman yang butuh sinar matahari intensitas tinggi. Oh, itu di kejauhan nampak Mas atau Om Jawir dan Mbak Coni lagi foto-foto. Kita sudah melewati sabana terbuka lagi, itu di depan udah nampak belunduan-belunduan bukit-bukit ciri khas area ini ya Pak. Kalau orang bilang itu Bukit Teletubbies, mirip bukit di film Teletubbies itu. Jadi ini kan memang di sekitar Padak Banteng itu banyak bukit-bukit model kayak gini. Di sekitar Suncamp, dari Suncamp Padak Banteng sampai puncak perahu itu disebut Bukit Teletubbies. Ini Mbak Coni lagi cosplay jadi film India, mungkin dia joget-joget di sabana Teletubbies. Kita tinggalkan mereka berdua, lanjut menuju ke Suncamp karena kita ngejar waktu ini. Di depan itu kelihatannya ada jalur ini. Oh iya, ini kalau ke kiri itu ke arah Wates dan Iger Meranak. Ini kalau ke kanan tuh ke arah puncak perahu. Sepertinya begitu. Oh iya bener, ini jalannya kelihatan kalau sudah sering dilewati orang, jadinya jelas dan agak lebar. Ini kita ke kanan, kita menuju ke puncak Padak Banteng atau Suncamp Padak Banteng. Di depan itu berarti camp area ini apa, Yuna 3 ya, ingat Mas Ramu sih gitu.
Tapi kita nggak akan ke sana, kita akan mencoba di bukit tengah itu, kita ke kiri. Karena selama di Gunung Prau, Mas Ramu belum pernah menginjakkan kaki di bukit tengah. Jadi kalau di foto-foto Suncamp Padak Banteng itu kan di tengah ada kayak bukit itu, di tengah cekungan itu. Dan ketika kita menghadap ke Gunung Sindoro, moto Gunung Sindoro itu kan ada lembah. Ya, di tengah lembah itu ada bukit. Nah, itu depan ini. Kita menuju ke situ, nanti sambil menunggu kabutnya agak terbuka, kita akan nerbangin drone sambil nunggu Gunung Sindoro-nya terbuka ya. Untuk video drone bisa dilihat di part 2 atau 3 kalau nggak salah. Part 2 sepertinya sih. Biasanya kita membuat sesi drone sendiri, part video drone. Kalau kita sempat menerbangkan drone dengan durasi yang agak lama, biasanya kita bikin part sendiri. Kalau kita nggak sempat menerbangkan drone cukup lama, ya biasanya karena faktor cuaca sih, itu biasanya drone-nya kita sisipkan di part yang lain sesuai tema drone-nya. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu pada kali ini. Kita sambung kembali di part berikutnya dari episode pendakian perahu via Kenjuran. Berarti nanti part berikutnya kemungkinan part turun dari sini menuju camp area atau mungkin langsung bablas BC. Kita lihat durasinya dulu. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih seperti ini gambaran jalur dari pos 4 Kenjuran menuju Suncamp Padak Banteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.